Sahabat Ginaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Sahabat Ginaci, hari ini Kak Narita akan bahas sesuatu yang unik lagi dan bikin kita tambah semangat. Hari ini kakak nggak bahas tentang hewan-hewan atau tumbuhan, kakak akan bahas tentang game. Nah, ini juga bisa digunakan oleh sahabat Ginaci di rumah atau bapak ibu bunda, bapak ibu guru di sekolah mungkin yang butuh referensi game gitu, atau ayah bunda juga yang di rumah yang mungkin mau mempraktekkan game ini biar tidak jenuh, boleh. Tapi sahabat Ginaci, sebelum kesana, bagi sahabat Ginaci di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalau ada video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Ginaci bisa langsung tonton, like, komen, dan share juga ke teman-temannya. Nah, oke sahabat Ginaci di rumah, hari ini Kak Narita akan bahas inspirasi game yang bisa kita praktekkan dan kita lakukan ketika kita di sekolah gitu ya. Bisa di sekolah, bisa di rumah sebenarnya. Tapi di sini Kak Narita akan memposisikan diri sebagai guru yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian dengan banyak peserta atau banyak siswa atau banyak anak gitu. Oke, game ini biasanya kita sebut dengan ice breaking. Nah, ice breaking ini biasanya digunakan untuk mencairkan suasana ketika kita belajar atau dalam sebuah forum, entah itu seminar, Zoom meeting, dan sebagainya gitu ya. Tapi hari ini Kak Narita akan bahas yang di kelas offline dulu atau ketika kita bertemu secara langsung bertatap muka begitu ya. Game yang pertama adalah gerak dan lagu. Biasanya digunakan di kelas untuk memecah suasana gitu ya. Jadi mencairkan suasana yang tadinya tegang mau belajar atau setelah belajar, ketika kita main game ini anak-anak jadi semangat lagi. Gimana Kak cara mainnya? Oke, cara mainnya gampang banget. Kakak memposisikan Kak Narita sebagai guru di kelas, kemudian adik-adik di rumah sebagai siswa gitu ya. Nah, kemudian guru memberi petunjuk atau memberi contoh dulu sebagai awalan untuk memainkan game ini. Pertama-tama guru akan menyanyikan sebuah lagu. Ini lagu yang paling gampang dan sering untuk digunakan gitu ya, yaitu lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, adik-adik tahu ya itu ya. Nah, ini biasanya kita kan abis tegang nih ya, duduk, kemudian kita berdiri. Nah, setelah kita berdiri, guru akan menyanyikan dulu lagu itu dengan gerakannya langsung. Adik-adik di rumah bisa coba ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, biasanya itu sampai turun-turun gitu sahabat Ginaci. Tapi Kak Narita cukup sedikit aja gitu ya. Nah, nanti kan kalau kita pegang kepala, tangan juga memegang kepala, pundak, tangan juga memegang pundak, lutut dan kaki juga seperti itu. Kalau untuk 1-2 lagu pertama, kita akan berurutan memegangnya gitu. Biasanya bu guru atau guru-guru di sekolah akan berurutan sesuai dengan lagunya. Tapi semakin lama waktu berjalan, semakin cepat lagunya dan guru akan mengacak anggota badan yang dipegang atau disentuh gitu ya. Misal kepala, gurunya pegang pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu kan berbeda-beda. Ini di sini berguna untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak atau konsentrasi siswa agar tidak salah menyebutkan dan memegang anggota badannya. Jadi jangan sampai ketika kita bilang kepala, kita pegangnya kaki. Nah, itu ya sahabat Ginaci ya. Nah, ini satu game pertama yang sangat simpel tapi bisa membuat kelas menjadi seru. Oke? Gampang banget ya cara mainnya. Sekarang kita masuk ke game yang kedua. Game yang kedua adalah kata dalam huruf terakhir. Wah, gimana tuh Kak Narita? Kata dalam huruf terakhir. Jadi sahabat Ginaci, nanti bu guru atau ini juga bisa disampaikan ke guru ya, ini untuk guru-guru. Jadi nanti guru akan memberikan contoh di depan kelas gitu ya. Kemudian guru akan menyebutkan satu kata, lalu siswa-siswa atau para peserta itu nanti menyebutkan kata lain yang diawali dengan huruf terakhirnya. Gimana ya ini ya? Bingung ya? Contoh langsung aja ya. Contohnya adalah misal Kak Narita menyebutkan kata kursi ya kan? Adik-adik di rumah fokus dengan huruf terakhir. Kursi huruf terakhirnya adalah
I. Very good. Kursi huruf terakhirnya I. Jadi adik-adik atau siswa yang ada di urutan pertama nanti menyebutkan kata lain yang diawali dengan huruf I. Begitu seterusnya. Contoh misal, Kak Narita kan bilang kursi. Kemudian siswa yang bernama A misal gitu ya. Siswa A menyebutkan kata yang depannya I. Ikan. Ikan belakangnya huruf N. Kemudian siswa selanjutnya menyebutkan kata yang diawali dengan huruf N. Misal, nangka. Nangka di belakangnya diakhiri dengan huruf A. Siswa selanjutnya harus menyebutkan kata-kata yang depannya huruf A. Misal, anggur. Kemudian belakangnya R dan seterusnya seperti itu. Nanti siswa-siswa yang tidak bisa menjawab atau dalam 5 detik tidak terjawab harus maju ke depan atau keluar dari barisan dulu. Nanti di akhir yang kalah ada sedikit sanksi dari guru. Biasanya sanksinya ringan, tenang aja, nggak disuruh lari lapangan sahabat Genaci. Sanksinya biasanya bernyanyi atau menjawab soal hitungan dan lain sebagainya. Bebas, terserah guru-guru nanti seperti apa. Jadi di sini bertujuan untuk meningkatkan fokus anak-anak agar tetap bisa mendengarkan dari kata-kata yang disebutkan oleh guru atau teman-temannya. Jadi harus cepet gitu ya, harus sat gitu. Huruf terakhirnya harus sudah terjawab dengan kata lain. Nanti teman sebelahnya juga harus langsung memikirkan kata apa lagi yang diawali dengan huruf itu tadi. Oke, sahabat Genaci sudah paham? Guru-guru juga sudah paham? Kita masuk ke game yang ketiga. Game yang ketiga ini namanya kelipatan 4. Nah, di sini nanti ini hanya basic judulnya saja ya. Kita bisa kembangkan masing-masing. Mungkin Bapak Ibu guru di sekolah bisa mengembangkan dengan kelipatan 3, 5, 7 dan seterusnya. Kak Narita di sini memberikan contoh kelipatan 4. Nah, ini digunakan ketika kita misal ada di sebuah kelas atau di lapangan gitu. Ini juga bisa untuk game seminar mungkin. Biasanya ini dilakukan ketika siswa-siswa duduk bisa, berdiri bisa gitu ya. Nah, untuk duduknya bisa berurut, bisa acak. Nanti terserah gurunya mau diurutkan boleh, diacak juga boleh. Cara mainnya gimana, Kak? Namanya juga kelipatan 4, jadi kita akan berhitung. Setiap kelipatan 4 disebutkan harus menyebutkan boom. Bukan angkanya, tapi harus menyebutkan boom. Contoh, Kak Narita akan tunjuk. Kemudian nanti siswa yang keempat harus menyebutkan boom, bukan angka 4. Kemudian dilanjutkan lagi, siswa dengan kelipatan 4, berarti kelipatan 4 itu 4, 8, 12 gitu ya. Siswa yang ke-8 harus juga menyebutkan boom. Siswa ke-12 harus juga menyebutkan boom. Jadi tidak disebutkan angkanya. Bisa difahami ya sampai sini ya, ini gampang banget. Contoh, Kak Narita tunjuk satu siswa begitu ya. 1, kemudian siswanya menyebut 1, 2, 3. Nah, siswa yang keempat tidak boleh menyebutkan angka 4, tapi dia harus bilang boom, karena ini kelipatan 4. Jadi siswa keempat dan kelipatan seterusnya tidak boleh menyebutkan angka. Bisa ya sahabat Genaci ya? Nah, gampang banget. Untuk guru-guru di sekolah juga bisa dimodifikasi lagi. Mau kelipatan 2, mau kelipatan 3, kelipatan 5, bebas. Oke, itu tadi adalah game yang ketiga, yaitu kelipatan 4. Sekarang kita masuk ke game yang keempat. Selanjutnya, game yang keempat adalah sambung cerita. Nah, sambung cerita ini hampir mirip sama yang tadi ya, sambung kata. Tapi bedanya ini sebuah cerita, di mana cerita lebih panjang daripada sebuah kata. Contohnya, misal dimulai dari guru gitu ya. Guru di depan kelas memberikan sebuah cerita atau satu kalimat gitu tentang satu tema yang sudah disepakati. Misal Kak Narita mau kasih tema liburan. Kak Narita akan mulai dengan satu kalimat panjang, kemudian siswa pertama harus melanjutkan satu kalimat lagi yang tetap dalam satu tema, yaitu liburan. Nanti siswa kedua, ketiga, dan keempat juga seperti itu. Jadi harus tetap bersambungan, kalimatnya harus tersambung, tidak boleh loncat-loncat gitu ya. Intinya satu cerita ini nanti akan menjadi sebuah paragraf yang sangat imajinatif gitu. Contoh, Kak Narita akan buat tema liburan ya. Tema liburan kakak akan bikin satu kalimat. Hari Minggu lalu, saya dan keluarga saya berlibur ke Jogja. Nah, ini adalah satu kalimat panjang sebagai awalan. Kemudian siswa pertama atau siswa yang ditunjuk sama guru harus menceritakan lagi sesuai dengan imajinasinya. Tadi kan minggu lalu saya dan keluarga berlibur ke Jogja. Kemudian siswanya melanjutkan, ketika saya ke Jogja, saya
bermain di banyak tempat atau saya mengunjungi banyak tempat. Nah, kemudian siswa selanjutnya juga melanjutkan, saya dari keluarga ke Jogja naik kereta. Kemudian siswa lainnya juga melanjutkan seperti itu dan seterusnya sampai siswa habis, kemudian menjadi sebuah cerita. Nah, di sini sahabat Geneji, tujuannya untuk mengembangkan imajinasi anak-anak dan kreativitas mereka dalam mengucapkan sebuah kalimat atau dalam bercerita dan berkomunikasi. Nah, ini penting banget ya sahabat Geneji, karena kadang anak-anak itu malu untuk menceritakan sebuah hal atau ngobrol atau berbicara di depan kelas dan di depan banyak orang. Nah, game ini bertujuan untuk mengembangkan skill komunikasi dari anak-anak. Nah, gampang banget ya untuk Bapak Ibu guru di sekolah dan ayah bunda di rumah juga bisa mencontoh, bisa dipraktekkan untuk ice breaking di rumah. Next, kita akan masuk ke game yang kelima. Selanjutnya, game yang kelima ini namanya benda berirama. Mungkin ini sudah sering sahabat Genaci tahu atau praktekkan bahkan di sekolah gitu ya. Game ini sangat gampang sekali, tapi juga butuh kecepatan gitu ya. Jadi benda berirama ini guru atau ayah bunda di rumah memberikan sebuah benda, boleh bola, pensil, buku atau apapun, kemudian dipegang oleh guru dulu biasanya ya, guru dulu atau langsung ke siswa juga boleh. Misal dia melingkar, boleh, berbaris pun juga berbaris seperti ular juga boleh. Jadi ini bisa dimodifikasi sendiri oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, setelah kita berikan benda kepada siswa yang pertama, kita akan putar lagu, guru akan putar lagu, kemudian kalau lagunya masih berjalan, otomatis benda juga harus terus berjalan berurutan ke teman-teman yang lainnya, jadi harus diputar gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba lagunya berhenti, anak terakhir atau siswa terakhir yang memegang benda itu, dia harus diberi tebak-tebakan dan harus bisa menjawab. Nah, tebak-tebakannya apa Kak Narita? Tebak-tebakannya bebas, sesuai dengan materi kalian masing-masing aja. Misal kalian lagi belajar matematika, boleh dikasih soal cerita dan lain sebagainya boleh. Misal kalian lagi pelajaran kesenian, boleh disuruh bernyanyi dan lain sebagainya. Paham ya sahabat Genaji di rumah ya? Ini juga bisa kalian buat mainan sama teman-teman loh. Tidak harus bersama guru. Jadi ini untuk ice breaking, misal kalian lagi istirahat atau lagi main ke rumah teman, kalian bisa lakukan ini. Tinggal kumpul aja, kemudian ambil satu benda, nyalakan musik bebas apa aja. Jadi satu orang harus menjadi operator karena dia harus mengontrol musiknya kapan berhenti dan kapan dimulai lagi. Nanti untuk anak-anak yang tidak bisa menjawab akan diberi sanksi juga nanti, tapi sanksinya di akhir setelah permainan selesai. Paham ya sahabat Genaci ya? Gampang banget. Game selanjutnya ini juga gampang, biasanya kita beri nama dengan game pagi, siang, malam. Nah, pagi, siang, malam ini berhubungan dengan tepuk-tepuk. Nah, kalau tadi kita berhubungan dengan angka, berhubungan dengan benda, sekarang kita tidak pakai benda, tidak pakai angka-angka, tapi kita tepuk-tepuk aja. Jadi cara mainnya seperti ini. Misal guru atau ayah bunda di rumah menyebutkan pagi, siang, malam dengan tanda tepukan. Contoh, pagi 1 kali tepuk, siang 2 kali tepuk, dan malam 3 kali tepuk. Nah, ini bisa diacak juga ya sahabat Genaci. Jadi Bapak Ibu guru atau ayah bunda di rumah tidak harus pagi, siang, malam berurutan, tapi bisa diacak-acak. Misal pagi tepuk 1 kali kan, siang tepuk 2 kali, dan malam tepuk 3 kali. Nah, untuk 1, 2, 3 kali pertama mungkin bisa berurutan, tapi setelah itu boleh diacak. Ini gunanya untuk mengasah fokusnya anak-anak, konsentrasi, dan kecepatan tangannya. Jangan sampai ketika dibilang pagi, ketepuknya 3 kali. Ketika dibilang malam, tepuknya 1 kali. Nah, seperti itu. Jadi di sini mengasah kefokusan anak-anak. Nah, sahabat Genaci di rumah, itu tadi adalah beberapa game, beberapa referensi ice breaking yang bisa Kak Narita sampaikan. Bisa juga kita praktekkan baik di sekolah, di rumah, bersama teman-teman, bersama ayah bunda. Jadi ini game agar kita tidak jenuh dalam belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Next, Kak Narita akan bahas apa lagi ya? Kita ketemu lagi di video selanjutnya, and thank you. Bye-bye.